Warga Sumedang, Jawa Barat dan sekitarnya menanti rampungnya pembangunan Bendungan Cipanas. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mendorong pengerjaannya selesai lebih cepat. Progres pekerjaan fisik bendungan untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional ini telah mencapai 59,72%. Bendungan yang termasuk salah satu proyek strategis nasional PSN ini memiliki daya tampung cukup besar, yakni 250 juta meter kubik. Dengan daya tampung sebesar ini, Bendungan Cipanas akan mampu mengairi jaringan irigasi seluas 7.432 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Indramayu. Biaya pembangunan bendungan sebesar 1,3 triliun rupiah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN yang dilaksanakan dengan 2 paket konstruksi. Paket pertama dikerjakan PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi KSO, sementara paket kedua dikerjakan PT Brantas Abipraya Persero. Bendungan ini merupakan tipe urugan batu inti tegak yang dilengkapi dengan terowongan pengelak sepanjang 400 meter. Sedangkan untuk sumber air berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari satuan wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung dengan luas lahan dibutuhkan seluas 1.703 hektar. Bendungan Cipanas multifungsi ini juga memiliki fungsi lain untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik, sekaligus berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM sebesar 3 MW. Bendungan dengan total luas genangan 1.315 hektar ini juga akan dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan kemampuan mengurangi debit banjir sebesar 250 meter kubik per detik serta memiliki potensi untuk wisata. Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Cipanas dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tanda hujan yang hanya 1 kali dalam setahun. Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sih banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerin dong? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita?
Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus, tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian, kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas
yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Dalam rangka mewujudkan program nawacita Presiden Joko Widodo Yusuf Kala tentang kedaulatan pangan dan ketahanan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengimplementasikan program ini dengan membangun 65 bendungan. Termasuk di dalamnya 16 bendungan yang belum selesai dibangun dari pemerintahan masa lalu. Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah pantai utara Jawa atau Pantura, selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Untuk mempertahankan status lumbung pangan, pemerintah daerah Jawa Barat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR membangun bendungan di Kabupaten Kuningan. Sempat tertunda, Bendungan Kuningan merupakan salah satu dari 16 bendungan yang pembangunannya dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Berlokasi di Kampung Cileweng, Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Kuningan ini diletakkan batu pertama pembangunannya oleh Pak Bupati Kuningan, sekarang ada di sini, Pak Mantan, itu tahun 2013. Tapi setelah peletakan batu pertama berhenti, tidak dikerjakan, dan baru dikerjakan pada tahun 2015 karena masalah lahan. Ini banyak lahan perhutani, tapi pada saat itu kebijakannya adalah penggantian. Jadi ada kalau kita memanfaatkan 200 hektar di sini, harus mengganti 200 hektar kawasan hamparan di tempat lain. Dan di Jawa bisa dibayangkan kalau kebijakan itu diteruskan, pasti tidak akan ada pembangunan infrastruktur. Dengan pemerintahan Pak Jokowi JK dirubah, tidak mengganti tapi pinjam pakai, sehingga bisa kita lakukan pembangunan ini tahun 2015. Saat ini progresnya sudah sampai ke 80%, 79, sekian, jadi sekitar 80%, dan direncanakan bisa kita selesaikan insya Allah Desember 2018 ini. Bendungan Kuningan membendung aliran sungai Cikaro, luas daerah aliran sungai 23,7 km persegi. Bendungan utama memiliki tipe bendungan urugan zonal dengan inti tegak tinggi puncak 43 meter. Panjang puncak 229 meter dan lebar puncak 10 meter. Luas genangan 220,59 hektar. Daya tampung efektif 23.000,55 meter kubik. Daya tampung keseluruhan 25.955 meter kubik. Biaya pembangunan bendungan ini senilai Rp727 miliar. Biaya tersebut didapatkan dari APBN murni. Bendungan ini bermanfaat untuk air irigasi pada daerah irigasi Cileweng 1.000 hektar dan daerah irigasi Cijengklok, Brebes, Jawa Tengah 2.000 hektar.
air baku kapasitas 3.000 liter per detik, dan untuk pembangkit listrik daya 535,60 kV ampere. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan keberadaan Bendungan Kuningan adalah untuk keperluan daerah irigasi seluas 3.000 hektar yang berada sebagian ada di Provinsi Jawa Barat untuk DI Cileweng 1.000 hektar dan juga DI Cengkelok di Provinsi Jawa Tengah sekitar 2.000 hektar. Di samping itu, manfaat lainnya adalah untuk suplai air baku dengan kapasitas 300 liter per detik. Kemudian ada potensi pembangkit listrik mikrohidro kurang lebih sekitar 0,5 megawatt serta untuk pengendalian banjir. Selain itu, bendungan ini juga dapat pula dikembangkan untuk pariwisata. Sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Nimade Sumiarsi dalam acara seremoni pengalihan aliran sungai Bendungan Kuningan. Selain itu, bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan dapat pula memanfaatkan keberadaan Bendungan Kuningan ini untuk pengembangan pariwisata. Karenanya, perlu mulai dipersiapkan tanah induk pengembangan wisata daerah Bendungan Kuningan ini. Acara yang digelar pada 23 Maret 2017 lalu itu ditandai dengan penekanan sirine oleh Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR. Ia mewakili Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BPWS Cimanuk Cisanggarung, Harisal Ahdian Manu. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan ini nantinya akan mengairi lahan persawahan seluas 3.000 hektar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. Bendungan Kuningan ini merupakan bendungan dengan pemanfaat yang ada di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Brebes. Di dalam pelaksanaannya, Bendungan Kuningan ini bersumber untuk konstruksi bersumber dari APBN murni dengan kontrak tahun jamak. Sedangkan untuk program pengadaan tanahnya itu merupakan bentuk sharing anggaran baik dari APBN melalui pemerintah pusat, kemudian juga APBD Provinsi Jawa Barat, kemudian APBD Provinsi Jawa Tengah, dan juga APBD Kabupaten, baik dari Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Brebes. Jiwa raga kami. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah?
Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Jiwa raga kami. Salah satu program prioritas dalam nawacita pemerintahan Joko Widodo adalah kedaulatan pangan, yang berarti mengusahakan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri, mewujudkan hak dasar rakyat berupa pangan di samping sandang dan papan. Dalam upaya mendukung hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk kemajuan pertanian, meningkatkan produksi secara nasional.
Salah satunya dikerjakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian menyelesaikan pekerjaan bendungan Karian yang sudah direncanakan sejak tahun 1980-an. Bendungan Karian berada di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang pembangunan fisiknya sudah dimulai sejak 2015 dan selesai pada 2019. Pada hari ini kita sedang berada di pembangunan Bendungan Karian yang merupakan salah satu dari proyek strategis nasional era Kabinet Kerja. Perlu diketahui desain pembangunan Bendungan Karian ini sejak 1985 dan alhamdulillah dapat kita mulai di Juni 2015. Rencana pembangunan Bendungan Karian ini selesai dalam waktu 4 tahun yang insya Allah tahun depan bisa kita selesaikan secara 100%. Bendungan Karian nantinya akan bermanfaat langsung sebagai penyedia air untuk Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Menyediakan air ke daerah irigasi Ciujung dengan 22.000 hektar, dan pemenuhan RKI Kota Cilegon, Serdang, dan Kabupaten Serang. Manfaat lainnya sebagai pengendali banjir daerah hilir yang merupakan kawasan infrastruktur strategis. Seperti halnya Jalan Tol Merak dan kawasan terpadu dengan kapasitas tampung banjir 60,8 meter kubik. Juga sebagai sarana rekreasi dan tujuan wisata air dan potensi pembangkit listrik sebesar 1,8 MW melalui pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH. Hari ini kita akan melakukan pengalihan aliran Sungai Ciherang untuk kita dapat melakukan pembangunan yang lebih intensif lagi untuk mempercepat penyelesaian Bendungan Karian ini. Bendungan Karian ini yang akan kita selesaikan 2019, kalau mungkin nanti bisa dipercepat dengan manfaat yang tadi sudah disampaikan untuk irigasi 22.000 hektar dari bagian irigasi Ciujung mungkin, kemudian untuk listrik 1,8 MW paling kecil, untuk air baku, air minum baik Serang, Lebak, Cilegon, Tangerang, bahkan untuk ke Jakarta sebagai sumber air yang dari barat. Dengan luas 222,644 hektar, waduk memiliki luas tampungan total sebesar 314,7 juta meter kubik. Tipe bendungan urukan batu dengan tinggi maksimum 63,5 meter, mempunyai panjangan bendungan dan daya dedam sepanjang 516 meter. Bangunan pengelak yang berbentuk lingkaran dengan dimensi 4,5 meter, mempunyai 2 jalur dengan panjang mencapai 513 meter dan 506 meter. Bangunan pelimpah dengan tipe radial berdimensi 125 meter. Saya selaku warga di sini merasa bangga bahwa adanya Bendungan Karian yang bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya buat kami warga di sini. Pada 30 Agustus 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menghadiri acara pengalihan aliran Sungai Ciberang pada pembangunan Bendungan Karian di Lebak. Dengan pengalihan aliran sungai tersebut, pembangunan Bendungan Karian masuk tahap konstruksi tubuh bendungan dengan target rampung pada 2019 lalu. Dengan selesainya pengerjaan Bendungan Karian yang merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia, diharapkan mampu memberikan keseimbangan neraca air untuk wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Banten pada umumnya.